Oke, selamat datang semuanya. Sambil kita menunggu teman-temannya yang lain bergabung, kita mulai saja pertemuan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, terima kasih atas kedatangannya. Perkenalkan, nama saya Sandi Pratama, dan untuk mata kuliah ini kita akan membahas tentang komunikasi bisnis. Nah, pada pertemuan kita kali ini merupakan pendahuluan dari mata kuliah atau pembahasan yang akan kita pelajari untuk 1 semester ke depan. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu komunikasi bisnis, kemudian apa yang akan kita pelajari untuk 1 semester ke depan dalam materi komunikasi bisnis, berupa materi-materinya, apa-apa saja yang materi-materi yang akan saya ajarkan, kemudian bagaimana cara penilaian dalam kelas ini, dan apa saja peraturan dalam kelas ini. Oke? Iya. Oke. Nah, pertama-tama saya ingin memberikan Anda sedikit gambaran mengenai di mana saja Anda pernah menggunakan komunikasi bisnis ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti ini. Nah, mungkin di antara Anda semua ada yang bergabung dalam organisasi kemahasiswaan atau organisasi kesiswaan pada saat Anda SMP atau SMA, ya. Kemudian ada yang pernah melakukan kegiatan presentasi di depan teman-teman kelasnya. Atau ada mungkin yang pernah ikut seleksi beasiswa, seleksi sekolah kedinasan, atau tes masuk kerja. Nah, ini merupakan beberapa contoh di mana Anda mungkin menggunakan kemampuan Anda dalam berkomunikasi dalam settingan bisnis. Ya. Mungkin kalau saya perhatikan itu pada saat ada pertemuan atau semacamnya, saya terkadang terkagum-kagum dengan Anda semua, dengan kakak kelasnya atau mungkin junior Anda. Kenapa? Karena saya lihat terkadang itu ada yang lebih bagus caranya berkomunikasi mungkin ketimbang dosen-dosennya, termasuk saya begitu dan semacamnya. Sehingga sekarang saya juga mesti belajar dari Anda semua bagaimana caranya berkomunikasi secara baik, benar, dan istilahnya dapat diterima oleh orang-orang yang mendengarkannya. Ya. Nah, apa itu komunikasi bisnis? Nah, mungkin bisa dicatat. Nah, ini merupakan definisi komunikasi bisnis yang diterbitkan oleh Business Dictionary. Nah, ini dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Nah, kalau Anda tidak paham dengan ini, ada versi bahasa Indonesianya. Itu seperti ini. Silahkan dicatat dulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Nah, ini merupakan definisi komunikasi bisnis menurut Business Dictionary. Ya. Jadi ada kegiatan komunikasi bisnis itu merupakan kegiatan berbagi informasi antara orang-orang dalam suatu perusahaan yang melakukan kegiatan komersil dalam satu organisasi. Kalau saya sebenarnya ingin menambahkan, kegiatan bisnis itu bukan hanya dalam kegiatan komersil saya atau kegiatan jual beli, tetapi kegiatan bisnis itu bisa saja dalam settingan nirlaba atau tanpa laba. Misalnya kalau Anda berurusan dengan pemerintahan, itu juga termasuk ke dalam settingan bisnis, di mana Anda punya maslahat ke dalam pada organisasi tersebut, sehingga Anda harus berkomunikasi dengan instansi atau organisasi tersebut. Itu merupakan contoh dari komunikasi bisnis dalam settingan nirlaba atau settingan yang non komersil. Nah, selain itu juga, selain komunikasi dalam internal organisasi, ada juga komunikasi dengan eksternal organisasi, yakni cara perusahaan untuk memberikan informasi untuk mempromosikan barang dan jasa kepada calon customer
Pastinya orang-orang yang di luar orang-orang yang ada di luar organisasi tersebut atau orang-orang yang ada di luar instansi tersebut. Ya, misalnya orang-orang yang berpotensi untuk membeli produk dari perusahaan Anda atau orang-orang yang ingin membeli jasa dari perusahaan Anda begitu. Bisa berupa iklan, bisa berupa berita, bisa berupa tweet, video YouTube dan lain sebagainya yang bisa mempromosikan instansi kamu. Nah, di dalamnya ini komunikasi bisnis, nantinya Anda semua ini akan mempelajari hal-hal semacam ini ya. Nah, ini merupakan mata kuliah kita untuk 1 semester ke depan. Nah, mulai dari dasar-dasar komunikasi bisnis, komunikasi dalam organisasi, kemudian perencanaan strategi, itu merupakan mata kuliah yang akan saya paparkan. Nantinya, setelah mata kuliah presentasi, ya, setelah pembahasan tentang presentasi, maka saya akan memberikan tugas kepada Anda untuk melakukan presentasi di depan kelas. Jadi itu nanti yang akan menjadi tugas Anda atau sebagai penilaian juga dalam ujian tengah semester. Jadi nanti ujian tengah semesternya itu penilaiannya melalui tugas presentasi depan kelas. Ya, karena bisa dikatakan agak susah kita melakukan ujian tulis kalau misalnya dalam settingan webinar melalui web begitu. Jadi saya akan memberikan tugas kepada Anda untuk melakukan presentasi depan kelas sebagai pengganti ujian tengah semester. Nah, untuk pembahasan untuk penentuan kelompoknya, nanti itu saya akan sharing pada minggu ini mungkin atau pertemuan selanjutnya. Tunggu ya, saya cek dulu. Iya, sekarang sudah ada 27 orang ya. Iya. Oh ya, Randi, kira-kira ada temannya yang biasanya tidak aktif di kelasnya atau gimana begitu? Apanya Pak? Maksudnya yang nggak masuk, nggak sering masuk? Iya, maksudnya yang kadang berhalangan begitu, misalnya dia tinggal di daerah kurang sinyal atau mungkin lagi ada keterbatasan begitu untuk bisa mengikuti kuliah. Iya Pak, biasa bermasalah jaringannya Pak. Bermasalah jaringannya ini ya oke. Ya nanti itu nanti saya akan ya. Tolong infokan saja teman-temannya yang istilahnya kadang dapat keterbatasan seperti itu. Kalau memang sebagian banyak yang mendapatkan kendala seperti itu, nanti saya sesuaikan saja metode metode ujian tengah semesternya ya. Ya, sebenarnya saya usahakan ini supaya ada pertemuan tiap minggu. Cuma kan kalau misalnya kita pertemuan tiap minggu kan ya lumayan lah pulsa begitu kan. Atau kuota ya. Jadi istilahnya saya usahakan untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan Anda semua. Gitu. Oh ya, di sini rata-rata tinggal di mana semua? Ada yang masih di Makassar? Iya Pak, ada. Iya, ada Pak. Ada. Iya. Kalau yang di daerah Sungguh Minasa? Tidak ada ya? Ada ya yang di Sungguh Minasa? Oh, tidak ada suara, berarti mungkin tidak ada ya? Ada kayaknya Pak. Oh iya. Kalau Samata, daerah Samata ya? Daerah sekitar kampus? Saya Pak. Oh iya, oke. Bisa nanti mungkin ya, kalau misalnya ada kalau misalnya saya kuliah di kampus itu bisa mungkin bergabung secara offline, tapi cuma beberapa orang saja ya, karena kan fokusnya ini kita kuliah online ya. Kemudian ada juga yang saya mau tanyakan, apakah semuanya sudah isi absensinya di Lentera?
Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ah, Iya, Iya, sudah, Pak. Pak. Sudah. iya. Oh ya, hampir saya lupa ya. Nanti buku yang akan digunakan itu tuh ya, saya ambil dulu. Oke. Nah, jadi buku yang akan digunakan itu ya bisa bermacam-macam ya. Salah satunya seperti ini. Anda bisa lihat ya? Bisa lihat ini di layarnya masing-masing? Iya, bisa Pak. Ya, jadi ini merupakan komunikasi bisnis karangan Andri Ferianto SE dan Endang Sita Triana. Ya, ini merupakan buku yang akan digunakan sebagai basisnya ini PowerPoint. Tapi tentunya kalau misalnya Anda tidak punya bukunya, Anda bisa cukup mengikuti PowerPoint-nya ya. Saya tidak wajibkan Anda punya begitu, tapi kalau misalnya Anda punya akses di ini kepada buku ini, silahkan Anda beli. Ini kalau tidak salah masih dijual di Gramet dan toko buku lainnya. Nah, yang jadi masalah itu adalah buku besar ini ya. Nah, buku besar ini Anda bisa lihat? Halo? Halo semuanya? Oh, tunggu Kurang ya. jelas Pak. Ya, sorry. Ya, koneksi di sini memang agak unstable ya. Ya. Apa bisa dilihat ini anunya bukunya? Bisa, Pak. Iya. Jadi ini merupakan salah satu buku juga yang digunakan dalam mata kuliah ini. Nah, ini cukup besar. Ya, tentunya kalau Anda beli ini mungkin mesti kongsi-kongsi. Ya, ini saya dapatkan di perpustakaannya. Saya tidak tahu kalau masih ada kopinya di sana, beberapa eksemplar atau gimana, tapi silakan Anda cari. Begitu. Ada kayaknya sudah ada buku baru yang mirip-mirip seperti ini. Silakan Anda akses di perpustakaan. Mungkin Anda bisa pinjam, mungkin ada yang bisa kopi, atau mungkin kalau ada yang punya kelebihan dana begitu, bisa Anda beli di toko buku, di Gramet dan semacamnya. Nah ini silakan Anda gunakan hal tersebut. Pokoknya yang ada materi-materi yang saya paparkan tadi. Ya, kalau ada materi-materi tersebut, silakan Anda menggunakan buku tersebut. Oke? Oke. Nah, jadi ini kalau misalnya Anda ini merupakan materi yang akan kita pelajari untuk 1 semester ke depan, bisa dicatat. Tapi kalau misalnya Anda mau langsung mengakses PowerPoint-nya, silahkan Anda masuk ke dalam aplikasi lentiranya masing-masing ya. Oke. Nah, setelah kita melihat apa yang Anda akan pelajari untuk 1 semester ke depan, sekarang saya akan memaparkan bagaimana penilaian saya dalam mata kuliah ini. Ya. Nah, dalam mata kuliah saya ini, saya menerapkan 3 poin untuk dinilai ya. Pertama, kehadiran. Ya. Misalkan Anda hadir pada saat setiap kali pertemuan. Ya, minimal sekali itu Anda mungkin bisa jangan sampai Anda lewat dari 4 kali. Lewat dari 3 kali. Karena kalau Anda sudah lewat Anda lewat dari 3 kali itu sudah lewat dari ambang batas minimal dari syarat untuk mengikuti ujian akhir semester, ya ini 80%. Ya, jadi usahakan Anda hadir setiap hari ya. Kemudian untuk kehadiran ini, pada saat Anda mengakses lentiranya itu bisa diakses hampir sepanjang hari ya. Jadi kalau misalnya pas harinya ada kegiatan belajar mengajar untuk komunikasi bisnis, Anda sudah bisa mengakses pada pagi harinya untuk mengabsen diri Anda sebelum masuk mata kuliah ini. Ya. Jadi kalau misalnya walaupun Anda mungkin tidak sempat atau berhalangan, itu tolong dikabar kepada saya supaya saya bisa memberikan Anda semacam kayak tugas tambahan atau semacamnya begitu. Itu sementara saya pikirkan bagaimana caranya kalau misalnya Anda berhalangan hadir, mungkin karena lagi habis kuota, mungkin karena sinyalnya bermasalah dan lain sebagainya.
Oke. Nah, kemudian penilaian kedua yakni ujian tengah semester. Nah, ini sepertiga juga dari penilaian saya sebagai dalam mata kuliah ini. Nah, ujian tengah semester itu seperti yang saya paparkan tadi, ini berupa tugas kelompok, di mana tiap-tiap anggota kelompok nantinya akan melakukan presentasi di depan kelas atau mungkin membuat video presentasi yang akan ditayangkan yang akan diposting pada aplikasi lenteranya masing-masing. Nah, kemudian ujian akhir semester ini nanti yang akan saya godok dulu, apakah saya akan memberlakukan ujian ujian tertulis yang diawasi langsung oleh saya via Zoom, atau mungkin ujian lisan begitu. Nanti saya akan sementara saya kaji dulu yang mana yang bagus untuk diterapkan pada kelas ini. Ya, apa ini sudah dipahami atau masih ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke. Ya, oke. Sebelumnya juga saya ingin paparkan bahwa dalam mengikuti mata kuliah ini silahkan Anda mengikutinya dalam berbagai forum. Kalau misalnya Anda lagi istilahnya berlebihan kuota begitu atau banyak kuota, silakan Anda mengikuti dalam mengaktifkan video Anda begitu atau kamera Anda. Tapi kalau misalnya lagi Anda punya kuota yang sedikit, tolong infokan kepada kami supaya saya bisa mengerti bahwa Anda akan mengikuti mata kuliah ini tanpa mengaktifkan video Anda atau cuma mendengarkan suara saya begitu. Jadi tolong diinfokan nanti kalau misalnya Anda punya halangan seperti itu. Oke? Ya, saya anggap oke, walaupun mungkin belum ada yang menjawab. Iya. Iya, Ya, Pak. Ya, Pak. Iya. Oke. Nah, kemudian ini merupakan tahapan tingkatan-tingkatan dari penilaian akhirnya. Ya, seperti yang sudah diterapkan pada semester sebelumnya, kita menerapkan sistemnya yang menggunakan plus minus dan plus minus, di mana A ada minus, ada A, ada B plus, ada B biasa, begitu, dan B minus, dan seterusnya. Nah, ini merupakan hasil akumulasi dan ini nantinya akan diambil penilaiannya akan diambil dari rata-rata penilaian yang tadi. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini ada 3 penilaian, masing-masing memiliki proporsi yang sama, ya nanti diakumulasi dulu, kemudian dibagi 3. Nanti itu rata-ratanya akan masuk ke dalam ini dibandingkan dengan ini, kemudian itu yang akan menjadi dasar penilaian saya untuk memberikan nilai A kepada Anda, apakah A minus atau B plus atau penilaian yang lainnya. Gitu. Ya, jadi tolong nanti ikuti semua ikuti semua proses belajar mengajar, kerjakan semua tugas-tugas, kemudian jawab soal-soal yang diberikan pada saat ujian dengan secara seksama supaya Anda bisa mendapatkan nilai yang maksimal dalam mata kuliah ini. Iya. Kemudian aplikasi yang akan digunakan dalam mata kuliah ini, ya tentu saja kita akan menggunakan aplikasi kampus kita, yakni Lentera UIN Alauddin. Itu kita gunakan untuk mengisi daftar hadir dengan mengakses materi. Ya, saya ulangi, Lentera UIN Alauddin ini kita akan gunakan untuk mengisi daftar hadir dan mengakses materi. Kemudian WhatsApp ini akan digunakan untuk media informasi. Jadi kalau misalnya ada kegiatan belajar mengajar lewat Zoom, apakah itu juga melalui Lentera, apakah saya memposting sesuatu lewat YouTube, itu akan saya posting juga lewat WhatsApp. Kemudian saya juga akan menggunakan Zoom sebagai aplikasi untuk proses belajar mengajar ini. Tentunya saya bisa jadi juga saya akan pertimbangkan menggunakan aplikasi lain seperti misalnya Google Meet. Kalau misalnya Google Meet, apakah semuanya sudah punya akun Google Meet atau
Bagaimana? Sudah. Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya karena Sudah, Google. Oh ya, alhamdulillah. Ya itu Tonggi, kekurangannya Google Meet adalah mungkin dia tidak bisa dijalankan secara sound only begitu ya. Beda dengan mungkin dengan Zoom yang kita bisa menjalankan menggunakan saya cukup didengar saja, tidak perlu kita menggunakan tidak perlu tampilan gambar begitu. Ya, tapi nanti saya akan pertimbangkan antara keduanya yang mana bagus sesuai dengan pembahasan kita pada saat itu. Nah, kemudian saya juga akan menggunakan YouTube. Ya, ini misalnya kalau ada mungkin yang berhalangan hadir, kemudian atau ada yang ingin mereview materinya untuk mata kuliah sebelumnya. Nah, pembelajaran pada hari tersebut akan saya rekam dan saya akan posting kepada di channel YouTube saya, kemudian saya akan bagi lewat aplikasi Lenteranya dan juga WhatsApp begitu. Jadi walaupun mungkin Anda tidak mencatat atau semacamnya, Anda bisa menonton kegiatan belajar mengajar tersebut via YouTube. Ya, saya usahakan supaya bisa konsisten menguploadnya tiap kali pertemuan. Kemudian kita juga akan menggunakan Google Drive, di mana Google Drive ini nantinya akan menjadi tempat penyimpanan data-data yang akan saya posting juga lalu Lentera. Jadi ini merupakan kalau misalnya ada tugas atau semacamnya, saya akan menggunakan Google Drive untuk mengumpulkan dan juga untuk menyimpan data-data berupa materi-materi yang Anda bisa yang kita gunakan dalam mata kuliah ini. Semuanya sudah punya ini ya, aplikasinya? Iya, Pak. Iya, oke. Nah, jadi tolong kalau misalnya belum ada yang mungkin belum punya, silahkan Anda install mungkin di laptopnya atau di handphonenya supaya kita bisa mengakses materi-materi dari mata kuliah ini. Oke. Oh iya. Ya oke. Karena berhubung lagi 2 menit, sisa 2 menit kita waktu kita. Jadi untuk kali ini saya tutup saja pertemuan kita untuk hari ini. Bagi yang belum bergabung, bagi ketua tingkatnya silakan infokan kepada temannya untuk mengakses Lenteranya. Siapa tahu mungkin ada yang ingin mengetahui pembelajaran kita untuk hari ini. Nanti saya akan upload lewat YouTube dan juga lewat Lentera materi untuk hari ini. Oke, Kandi? Iya, Pak. Ya, siap. Oke. Terima kasih atas kehadirannya semua. Ya, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa isi. Jangan lupa isi Lenteranya ya. Jangan lupa isi absennya. Iya, siap, Pak. Bayangkan. Boy.